الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa as-sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa idza syaa ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang sedang mendengarkan ceramah atau halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan juga yang sedang mengikuti melalui TV atau YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat
menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat Abasa mulai ayat 17. Namun sebelumnya saya ulangi sedikit bahwa surat Abasa ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Asbabun nuzul dari ayat ini sudah saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu, namun mungkin sebahagian belum mendengarnya, bahwa asbab atau sebab turun ayat ini dengan cerita Allah. Ada seorang tunanetra di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya sangat taat kepada Allah, tapi matanya buta atau tunanetra. Dia sangat rajin belajar, ingin mencari ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan pada waktu itu Rasulullah sedang menerima tamu-tamu hebat. Kafir-kafir Quraisy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya dan berdiskusi. Di tengah-tengah mereka berdiskusi itulah datang seorang buta, seorang tunanetra, menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, 'allamani ma 'allamaka Allah." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Beri saya ilmu sedikit. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga wajah Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Allah menurunkan ayat Abasa wa tawalla. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kenapa engkau bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta itu. Ini kalau kita lihat di Quran, tidak ditulis siapa nama orang buta ini, kecuali kita belajar hadis dan tafsir Al-Quran Al-Karim, baru kita tahu siapa orangnya. Jadi Allah memberitahu bahwa orangnya ini adalah seorang yang buta,
Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sikap Rasulullah pada waktu itu merasa nggak senang. Kenapa dengan tiba-tiba ini Abdullah bin Ummi Maktum datang di saat ada tamu-tamu terhormat, tamu-tamu hebat. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum datang, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa ilmu." Jadi Nabi tidak menghiraukannya. Abasa wa tawalla, mengapa engkau bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta itu. Jadi Allah menegur, "Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, mengapa engkau bermuka masam dan berpaling ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum?" Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta, tunanetra, dan sangat taat pada Allah. Tapi Rasul kurang memperhatikannya. Maka Nabi ditegur oleh Allah. "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Ya Rasulullah, kamu nggak tahu bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin mensucikan diri, membersihkan diri, menginginkan supaya dia tidak ada dosa dalam kehidupannya, dan ingin sekali untuk mendapatkan ilmu darimu ya Rasulullah. Au yazakkara fatanfa'ahu zikra, atau dia ingin untuk belajar, yang dengan belajar itu dia akan mengambil manfaat dari pelajaran yang engkau berikan ya Rasulullah. Jadi di sini ada kesalahan, tapi Nabi tidak boleh salah. Nabi ma'sumun aniz zambi. Nabi terpelihara dari dosa, sehingga nggak boleh dosa Nabi. Langsung diberitahu oleh Allah, jangan seperti itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar keringatnya setelah datang wahyu ini, dan dia datang untuk menjemput Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu dan didudukkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak lagi berdosa, tidak lagi keliru, langsung ditegur oleh Allah. Maknanya, jangan seperti itu ya Rasulullah. Amma man istaghna, adapun orang-orang hebat, orang kaya, pejabat, fa anta lahu tasadda, kamu memberikan pelayanan kepadanya. Jadi untuk orang hebat kamu terlalu memperhatikannya, untuk orang kaya kamu melayaninya, sedangkan ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum engkau menyepelekan kehadirannya. Jangan begitu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa Nabi tidak boleh dosa. Ma'sumun aniz zambi, terpelihara dari dosa. Kalau ada kekurangan Nabi, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, jadi kita jadi pelajaran ini untuk kita semua dalam memberikan pelayanan kepada seseorang. Kadang-kadang misalnya di rumah kita datang tamu yang hebat-hebat, kita dari jauh memberikan pelayanan yang bagus kepadanya. Tetapi ketika datang saudara kita yang naik becak, kita malu untuk melayaninya. Nah, ini dilarang di dalam agama. Meskipun kita tidak langsung ditegur oleh Allah, tapi ada ayat Allah yang kita jadikan pelajaran agar kita semua tidak membeda-bedakan seseorang dengan orang yang lain. Mulianya seseorang, innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi siapa saja, miskin atau kaya, dia mulia bukan karena kekayaannya, tapi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Qutilal insanu ma akfarah. Apa makna kutila? Terbunuh. Artinya binasalah. Binasalah manusia karena dia selalu kufur, kafir kepada Allah. Udah tua, masih belum mau beribadah. Ini kata Allah, dia itu orang binasa. Suatu saat dia itu dibinasakan oleh Allah, dicukupkan kehidupannya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman tetap beribadah kepada Allah, salat kita 5 waktu, jangan mengabaikan salat. Karena di sini Allah sebutkan orang yang selalu kufur, yang kafir kepada Allah, enggak ada kehidupan baginya, binasa kehidupannya. Qutilal insanu ma akfarah. Artinya terbunuhlah karirnya dikarenakan kekufurannya. Terbunuhlah prestasinya karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini diterjemahkan bukan terbunuh. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqah. Lalu Allah bertanya, padahal Allah Maha mengetahui bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani. Kemudian Allah lah yang menyempurnakan manusia, dia tentukan nasib, apakah bahagia ataupun celaka. Nah, ini semua manusia melihatnya sendiri. Ketika dia sudah dewasa, dia bisa merasa diri, apakah saya ini baik ataupun tidak. Kalau orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan rajin dia beribadah pada Allah, berarti dia termasuk orang baik. Karena ada orang usia sudah lebih dari 60 tahun, sering meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat. Nah, ini disebutkan oleh Allah, padahal Allah mengetahui sama-sama diciptakan dari tanah.
Tapi ada manusia yang sombong. Ada yang angkuh dalam kehidupannya. Padahal Allah permudah jalan untuk kita meniti kehidupan di alam ini. Summas sabila yassarah. Allah mudahkan perjalanan kita. Allah mudahkan berbagai macam kebutuhan manusia. Allah beri rezeki walaupun dia ingkar pada Allah. Coba lihat, itu tiap pagi ada orang yang mencari rezeki. Semua yang mencari diberi oleh Allah, termasuk orang yang tidak sholat dan kepada orang yang sholat. Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, semua kamu yang sedang meniti kehidupanmu, yang sedang berjalan di muka bumi, yang kamu sedang mencari rezeki, summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah matikan dia, Allah wafatkan dia, lalu dia dikuburkan. Ini kan sering kita lihat nih, tiap hari ambulan zahaba wa iyaba, sibuk ngantarkan orang sakit, ngantar orang meninggal. Dan kita lihatlah, ketika seseorang sudah meninggal, maka dia dibawa fa'akbarah ke kuburan. Dan ini dilihat oleh setiap orang kampung ketika ada orang meninggal. Summa amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah wafatkan dia, Allah matikan dia, fa'akbarah, kemudian dikuburkan. Siapa yang menguburkan? Orang yang masih hidup. Siapa yang dikuburkan? Orang yang sudah meninggal. Tapi dalam kehidupan ini ada orang yang bodoh dalam berpikir. Ya, saya sudah meninggal, kan tidak ada urusan lagi. Sudah dikuburkan, nggak mungkin dihidupkan kembali. Nah, dia tidak pernah baca ayat summa iza syaa ansyarah. Setelah manusia dimatikan, masuk ke alam kubur, kemudian Allah membangkitkannya. Nah, jadi kita ini belum cukup. Kalau misalnya kita lihat, hari ini ada orang meninggal, kemarin ada orang meninggal, besok ada orang meninggal, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Jadi bukan berarti setelah mati selesai dan hidup di alam kubur untuk selama-lamanya, bukan. Allah membangkitkan manusia. Untuk apa? Untuk ditanya nanti, apa yang pernah kamu lakukan di alam ini. Cuma sangat disayangkan, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sangat disayangkan. Dan diketahuilah bahwa ada manusia yang belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kita bisa menebaknya. Di kampung kita masih banyak orang yang udah dewasa, tapi dia belum mau salat. Ada anak kecil usia 6 tahun itu sudah mulai sholat. Tapi ada bapak-bapak hampir-hampir meninggal, usia sudah di atas 50, 60, tapi belum juga mau sholat. Ini semua diketahui oleh Allah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ketahuilah, sekali-kali kamu jangan melakukan. Maksudnya,
Apa yang diperintahkan Allah laksanakan. Jangan sampai saat ini masih ada hamba Allah yang meninggalkan sholat, yang berbuat maksiat, yang tidak beribadat. Nah, ini semua Allah mengetahuinya. Allah berfirman, "Kalla lamma yaqdi ma amara." Ketahuilah bahwa sampai dengan saat sekarang ada orang yang belum mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bisa kita baca semua, bisa kita pahami bahwa tidak usah jauh-jauh. Di kampung kita saja ada jumlah masyarakat 3.000 orang yang rajin sholat, 300 orang yang menyia-nyiakan sholat, lebih dari 1.000 orang yang tidak sholat, juga lebih dari 1.000 orang. Mengapa mereka mau meninggalkan sholat? Padahal kata Allah, dia paham, dia mengerti. Sekarang siapa yang nggak ngerti bahwa sholat itu wajib? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang nggak tahu itu bahwa sholat itu wajib? Tetapi banyak sekali manusia sampai dengan tuanya dia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sangat disayangkan, sampai dengan saat ini ada manusia yang belum mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kalau kita punya saudara, kalau kita sayang pada mereka, kita lihat orangnya udah tua, dia dan istrinya enggak sholat, anaknya enggak sholat, nah kita berdakwah. Hai bang, hai apa cut, hai ahci, hai abua, belum kalian kan drone dan keluarga drone hantom na semayang li nepubut karena kepegah li Allah cukup gedepe na urang troi lahat hana iman, hana ibadah, enggak sholat, hanya terlibat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyati orang minta rezeki, falyanzuril insanu ila ta'abi. Coba lihat manusia terhadap makanan yang dia makan. Memang halal. Misalnya kita jualan sayur. Kan hasil jualan sayur halal. Tapi kita selalu melawan Allah. Kita lawan selalu yang memberi rezeki. Berarti kita tidak disenangi oleh Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hai manusia, masing-masing si kalian nyan makanan yang nepaju, makanan yang anda makan, minuman yang anda minum, nyan mandum ada Allah bi. Anna sababnal ma'a sabba. Allah yang mencurahkan, yang memberikan air dengan berbagai macam limpahan. Cukup le gebi ia Allah. Ti oro tati mengjib ia sehingga manusianya selamat di dunia dan di akhirat. Saya sering menyebutkan bagaimana kalau sekiranya 7 hari 7 malam
tidak diberikan air oleh Allah. Berarti sama kasusnya seperti umat Nabi Syuaib yang dihukum oleh Allah, negerinya diberikan panas, kemudian tidak ada air, tidak ada makanan. 7 hari kemudian mereka mati semuanya. Kan ini belum pernah terjadi di Aceh. Oleh karena itu jangan tunggu-tunggu kejadian ini. Pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bentangkan langit, diturunkan air. Allah jadikan bumi, dipancarkan air. Summa syaqaqanal arda syaqqa. Di bumi Allah berikan berbagai macam curahan yang bisa mendatangkan rezeki. Fa'ambatna fi habba. Dengan adanya hujan, pertama hujan dari langit, kemudian dari bumi juga ada, kita bisa menumbuhkan buah-buahan, biji-bijian di dalamnya. Wa inabau wa qadaba. Anggur, ini anggur mungkin di kita ini jarang kita lihat atau jarang dibeli karena harganya sekarang sampai dengan 60.000 sekilo. Nah, jadi manusia kalau dia bersyukur pada Allah, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma. Ini juga akan dinikmati oleh manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mendapatkan di sini, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepadanya termasuk wahadaika ghulba, kebun-kebun yang lebat. Nah, ini sekarang kita lihat masyarakat Aceh ini banyak yang kaya dengan sawit. Ada ini seperti kawan saya almarhum Pak Haji Sofyan Mukhtar. Dulu waktu beliau masih sehat, 2 minggu sekali ambil sawit. Ada uang per minggunya 7 juta, berarti 2 minggu 14 juta. Ini kan rezeki yang banyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih kecil-kecilan, apalagi toke-toke sawit yang besar. Nah, mereka harus bersyukur pada Allah. Hadaiqa ghulba, itu kebun-kebun yang diberikan. Ghulba ini sebenarnya ya lebat, tapi makmur, jaya, dan lain-lain sebagainya. Wa fakihatu wa abba, wa fakihatu wa abba, dan buah-buahan yang Allah curahkan kepada setiap insan. Ini kalau Bapak Ibu yang pernah naik haji itu berbagai macam buah-buahan bisa dilihat. Makmur, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan yang tidak ada di Indonesia ini ada di sana. Berarti kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan mudahkan sebenarnya di Indonesia pun bisa untuk ditanam zaitun. Jadi la syarqiyyati wala gharbiyah. Sebenarnya tanah ini nggak ada perbedaan di timur dan di barat. Siapa yang berani mencoba untuk menanam zaitun dan kurma? Bisa juga di Aceh.
seperti di belang bintang dulu. Berarti Allah menganugerahkan rezeki kepada setiap insan yang menjadi kesenangan bagimu, mata'an lakum wa li'an'amikum, yang menjadi kesenangan bagimu dan juga untuk binatang-binatang peliharaanmu. Binatang ternak, kapan kamu sadar? Nah ini, kapan kamu sadar tidak bisa bergerak lagi? Faiza ja'atis sakhah, apabila datang teriakan yang besar, sangkakala kedua. Jadi kalau sangkakala pertama mati sebagian orang, sangkakala kedua semuanya wafat, semuanya mati, dan semuanya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia itu lari dari saudara-saudaranya. Kok lari? Dulu kan bersahabat, tapi masing-masing takut. Jadi hanya untuk menyelamatkan diri. Untuk orang Aceh sudah ada pengalaman waktu tsunami, ya kan? Itu masing-masing. Ada orang minta aqua dikit, aduh saya juga haus. Tapi kalau dia berani, dikasih, nih minum aja dikit, karena dia hanya minta sedikit. Nah sekarang coba sikap kita itu berani bersedekah. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berani itu orang yang berani berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Nah, ini coba kita belajar nanti, ajarkan anak-anak kita. Misalnya ada yang bilang, aduh haus sekali, ada air dikit, kasih saja. Ini adalah pelajaran bagi kita di dalam bersedekah. Jadi nanti di yaumil mahsyar kita nggak perlu lari dari saudara, bahkan berkumpul. Nah, jadi kalau beda-beda iman, ya masing-masing menyelamatkan diri. Tapi kalau sama-sama beriman, sama-sama Allah persilahkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya masih ada beberapa ayat lagi, tapi kita lanjutkan saja pada Jumat malam yang akan datang. Amin ya mujibas sailin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.